kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Apapun keadaannya, itulah rencana Tuhan bagi kita yang berharap dan mengandalkan Dia. Karena pengharapan kita kepada Tuhan itu diuji. Bukan cuma sekedar satu-satu mulut, tetapi segala sesuatunya itu diuji di dalam dapur peleburan. Dan inilah yang terjadi, saya mengalaminya seperti itu. Saya baru masuk di dalam pasukan ini, sepertinya langsung masuk di dalam pertempuran. Ternyata pertempurannya itu pertempuran dengan diri sendiri. Pertempuran dengan diri sendiri, disinilah saya dibukakan siapa saya sebenarnya. Dan saya sebenarnya seperti apa, Tuhan buka firman gini-gini. Ternyata masih banyak dalam hidup ini yang tidak beres. Terlalu banyak mengandalkan logika. Logikanya terlalu, orang bilang begini langsung percaya dengan jasmani begitu. Bapak ngomong gini percaya dengan jasmani, seperti jasmani terus mikirnya. Tuhan Yesus ngomong ini percayanya begitu, tanpa berkoneksi di roh. Jadi apa yang dikatakan mempelai dan itu semuanya saya terima dengan sepertinya makan tanpa, pokoknya saya makan sampai kulit-kulitnya gitu. Sampai kulit-kulitnya sampai saya tidak kupas. Saya tidak kupas bahwa ya, ini kulitnya dibuang, ini bijinya dibuang, ini dagingnya saya makan. Yang saya makan itu saya makan semua sampai kulit, sampai sampai saya menjadi bodoh. Apa yang dikatakan, kalau dibilang si A ini, saya ya lebih percaya logika kita. Akhirnya larilah kepada manusia yang diproses itu. Makanya saya itu terlalu banyak diprosesnya. Kamu ini terlalu bodoh, dan itu dibukakan. Terbukalah sekarang saya ini bodoh. Saya kira saya udah mengikut mempelai, udah tahu kebenaran, ternyata tidak seperti itu. Dan itu yang saya diserang terus habis-habisan, peperangan habis-habisan di dalam pasukan ini, saya berperangnya di situ. Terus di situ juga saya mendapatkan firman dikatakan begini. Di dalam Kolose dikatakan, kenakan, Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi tanpa kasih itu semuanya sia-sia. Karena gini, bahasa roh akan lenyap, nubuatan akan hilang, karunia-karunia akan lenyap, tetapi yang tinggal itu tinggal kasih. Yang tinggal tetap itu adalah kasih. Nah, Tuhan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi kasih inilah yang mengikat kita, yang menyempurnakan semuanya itu. Nah, bagaimana mungkin? Itu saya dapat. Bagaimana mungkin katanya mau masuk dalam bahtera, tapi hati semuanya belum beres. Tidak ada satupun yang beres, banyak yang perlu diperbaiki. Jadi memang belum siap masuk bahtera. Masih banyak mau dibereskan. Terus, kasih itu seperti apa? Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Apakah kita sudah memiliki ini semua? Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki ini semua atau malah kebalikannya? Atau malah kita itu punya sifat yang cemburu?
Atau malah kita memegahkan diri, atau malah kita bermegah. Kita lebih baik dari orang A, saya lebih baik dari B, saya lebih baik dari si ini. Apakah kita seperti itu? Atau apakah kita melakukan yang tidak sopan? Merasa sebagai pengikut Tuhan Yesus, tetapi tidak sopan kepada sesamanya di dalam grup. Tidak sopan, memanfaatkanlah temannya di dalam grup. Memakailah kepolosan orang-orang yang di dalam sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu kan tidak sopan. Itu. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan bukakan semua. Apakah kamu di dalam pasukan mencari keuntungan diri sendiri? Terus pemarah, dikit-dikit marah. Marah. Apa belum apa? Gini marah lagi. Apa-apa dikit marah. Terus ingat-ingat terus kesalahan orang. Kesalahan yang 10 tahun lalu. Cerita dengan orang, aku ingat dulu sih diginiin sama ini, diginiin. Sedih lagi, mengasihani diri lagi. Aku lalu begini. Iya, temanku ini beginiin aku. Mengasihi diri, itu menyimpan kesalahan orang. Tidak layak masuk bahtera, menyimpan kesalahan orang. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Nah, karena tidak adil, misalnya seseorang diperlakukan ketidakadilan, dia bilang, rasain lu. Makanya, meloncat-loncat karena orang lain menderita. Itu pertanyaannya, apakah kita di posisi itu? Makanya, rasakan sekarang, rasakan kalian ini. Toh, sekarang jadi begini jadinya karena kalian bersuka cita, karena ketidakadilan begitu. Nah, tetapi kasih itu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Apa percaya? Percayakah kita kebenaran-kebenaran yang sudah dibagikan? Percayakah kita kepada janji Allah bahwa Ia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman? Percayakah kita bahwa Dia mengasihi kita anak-anaknya dan tidak akan meninggalkan kita seperti anak ayam kehilangan induk? Sedangkan Tuhan bilang, oh, saya tidak meninggalkan kamu sendirian di tengah-tengah dunia ini. Mengharapkan segala sesuatu. Makanya dibilang iman, pengharapan, dan kasih. Harapanmu itu ada di mana? Katanya memiliki pengharapan, tetapi kok tidak ada pengharapan? Terus sabar menanggung segala sesuatu. Kita di dalam proses, apakah kita sabar? Atau kita lari meninggalkan proses? Dan inilah menjadi perenungan saya sendiri bahwa kenapa saya tidak masuk bahtera yang pertama itu, karena ini terlalu banyak yang mau dibereskan dengan hidup saya secara pribadi. Banyak yang harus saya bereskan, hati saya terlalu banyak menyimpang Tuhan. Mungkin saya merasa sudah benar, ternyata itu pemikiran secara jasmani bahwa, oh saya benar, yang saya lakukan sudah benar. Tetapi disinilah peperangan roh yang sesungguhnya, melawan kedagingan, berjuang melawan kedagingan, mematikan kedagingan, supaya yang timbul adalah kasih itu sendiri, yang tinggal tetap hanyalah kasih. Demikianlah firman Tuhan, apapun dibilang firman Tuhan, kasih itu sampai seperti Tuhan Yesus pun semuanya siap. Jangan kita berpikir cuma secara jasmani yang wah aku mau santai, wah enak, wah aku enak. Tetapi oh iya, satu lagi tambahan, saya dapatnya gini. Ini adalah masa peperangan. Dan siapa yang tidak pergi berperang di dalam masa peperangan, siapa yang tidak pergi berperang di masa peperangan, maka ia akan terjatuh sama seperti Daud. Daud terjatuh saat semua berperang dan dia santai. Itu yang saya dapatkan, itu waktu saya lagi tidur, terus tiba-tiba keluar firman itu. Siapa yang tidak berperang di masa peperangan, dia akan jatuh. Itulah firman yang saya dapatkan, dan terpuji-pujilah Tuhan, biarlah semua itu hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Karena kita ini hanya manusia debu tanah, tuli dan telanjang, tidak ada apa-apanya, cuma kasih karunia di hadapan Tuhan saja. Amin, terpuji-pujilah Tuhan.